Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra, kita bertemu kembali dengan saya Johendi dan ini ada Om Asep. Selamat sore Om Asep. Sore Kang Jo. Juga ada seorang aktivis nih Kang Boy yang sudah malang melintang di Kabupaten Garut. Kita akan menyoroti berbagai hal yang terjadi khususnya pada bantuan pemerintah untuk masyarakat ya. Dari BPNT, terus PKH, juga ada beberapa macam lagi yang notabene sampai sekarang ini masih saja terdapat bukan kekeliruan ya, terdapat penyimpangan lah yang dirasakan itu merugikan masyarakat. Nah gitu Om. Dan sebagai jurnalis juga ingin menyoroti hal tersebut dan bertanya kepada Om Boy, apa sih yang menurut pandangan Anda ini sebagai pembuka ya Om, BPNT itu terutama dikhususkan untuk siapa sih sebetulnya? Dalam program pemerintah bantuan ini sebetulnya sesuai dengan Ciklak Juknis juga pedoman umum ya, kita bahas satu persatu tentang BPNT dulu. BPNT ini adalah diperuntukkan untuk KPM adalah masyarakat miskin, di mana dalam situasi yang hari ini mungkin sudah 2 tahun ke belakang sampai 3 tahun belakang perekonomian masyarakat miskin ini selama ini belum meningkat. Akhirnya pemerintah menggunakan program untuk membantu kesejahteraan masyarakat miskin melalui program, ada yang namanya BLT, ada yang namanya PKH, dan juga BPNT. Nah, BPNT ini adalah program yang non tunai. Non tunai ini adalah bantuan berupa barang-barang yang untuk mencukupi gizi daripada masyarakat miskin ini. Nah, yang disebut dengan keluarga miskin ini yang diistilahkan dalam pedoman atau undang-undang disebutnya KPM, kelompok penerima masyarakat manfaatnya. Tapi kita sering memang kalau dalam perjalanan selama beberapa tahun ke belakang sampai tahun ini saja Januari 2021 ini masyarakat Kabupaten Garut khususnya beberapa masyarakat miskin ini mendapatkan bantuan, tapi cuman ada hal-hal yang memang kurang begitu mengenakan dilihat dipandang, baik dari sisi aturan, sisi daripada pelaksanaan, kemudian dari sisi bahan bantuan yang diberikan kepada KPM itu sendiri. Padahal regulasi sudah mengatur untuk tertib ya. Regulasinya itu menguntungkan sebetulnya untuk keluarga penerima manfaat itu. Betul. Untuk itu makanya ada sesuatu hal yang menggelitik dalam hati ketika saya investigasi ke lapangan, bertemu dengan KPM, kemudian dia berikan sebuah surat pernyataan bahwa memang bantuan BPNT secara langsung ini berupa sembako itu dari mulai beras, kemudian ada telur, ada yang namanya daging ayam, dan ada sayur-sayur, mayur, dan sini banyak yang dialihfungsikan ke tempe, ke tahu. Tapi dalam hal ini kenyataan di lapangan memang ada sebuah yang menggelitik, gitu. Aneh. Jadi, apa itu Om? satu hal yang bikin kita menggelitik adalah kualitas daripada bahan-bahan itu sendiri. Terutama kalau berada di kota Garut, memang sekitar Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, kecamatan lah istilah, beberapa kecamatan yang memang Banyuresmi dan segala terjadi kasus di mana banyaknya bahan baku, misalkan sayuran yang busuk, kemudian kualitas beras yang seperti hanya dulu kalau di aturan ini kualitasnya kualitas bagus karena premium itu, tapi kenapa di lapangan itu berasnya ada yang kayak seperti beras waktu raskin dulu gitu. Nah ini ya ada hal-hal yang perlu kita bahas sebetulnya. Ini bagian daripada sebuah kritik terhadap pengelolaan daripada penyaluran BPNT ini sendiri. Selain dari barang, kita juga menggelitik tentang ewarung. Yang hari ini warung itu adalah tempat di mana para KPM itu mengambil barang. Nah, persoalan warung ini hari ini yang ditentukan sebetulnya oleh bank, tetapi ada campur tangan dari beberapa pemerintah setempat. Padahal dalam aturan itu tidak ada. Yang pasti kepala desa ya yang pasti kepala desa sering merekomendasikan warung. Nah, ada beberapa kasus yang memang seharusnya warung itu ada tanda. Apa itu tandanya? Tandanya adalah sebagai contohnya di aturan ini warung harus
bisa memberikan tanda warung minimal 50 kali 50 cm. Oh, itu jadi berarti warung itu harus mempunyai tempat kalau begitu. Ya, harus ada tanda. Kita cek ke beberapa warung itu sebenarnya hanya warung biasa, anehnya tidak ada tanda apapun, dan dia memiliki yang namanya untuk menggesek yang dari bank itu sendiri. Kang, tandanya itu berupa apa seperti apa? Berupa baligo atau spanduk yang dibikin 50 cm ke 50 cm. Itu Tulisannya apa? Tulisannya adalah di sini adalah sembako dan gambar sembako itu. Nah, gitu. Seperti halnya di sini ada. Dan itu disimpan di mana yang Di seharusnya? depan. Ini ya, Seharusnya di depan. Nah, ini contohnya gambar. Apakah e-warung itu layak atau tidaknya menjadi e-warung? Ini jadi pertanyaan juga. Nah, kriterianya layak atau tidak layak itu seperti Ya, apa? makanya di sini disebutkan atau memastikan bahwa e-warung itu memiliki penjual barang-barang yang memang sesuai dengan kriteria sembako itu sendiri, kayak beras, kayak telur, daging ayam, ya banyak sayuran yang ada di situ sebetulnya. Tetapi ada juga yang warung yang terdaftar tetapi tidak ada warungnya ada itu. Benar, Kang Boy, agar masyarakat langsung paham ya. Coba pedum ya, pedoman umum ya. Coba disebutkan juga undang-undang atau pergub atau aturan lah, regulasi yang mengatur itu. Ya, ini Biar masyarakat detail, mereka langsung bisa mempelajari itu. oke. Ini sini saya mencoba membacakan ya dari mekanisme e-warung ataupun bantuan ini sendiri. Makanya di sini kan ada pedoman umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Kemensos ini. Maaf, ini berkaitan dengan yang kemarin kasus yang melibatkan Pak Juliari Batubara bukan? Bukan, ini mah yang 2020 kan itu setiap pedoman setiap tahun ada perubahan. Jadi seperti halnya pedoman umum ini kan jelas Kalau itu mah menterinya, Pak. menterinya. Kalau Enggak, regulasinya itu saat Pak Juliari Batubara. Betul. betul pada saat Joy Batubara juga menjabat itu ada keluar. Cuman sekarang ini kita bahas yang 2020. Ada kan pedomannya seperti ini. Yang tadinya ada kenaikan, misalnya yang tadinya bantuan itu 130 sekarang 150.000. Kan jadi ada kenaikan lah 150.000 bantuan yang harus diterima berupa barang itu sendiri. Oleh KPN. Itu Kang Sep. Nah, kenyataan di lapangan itu Amboy banyak yang mengeluhkan ya, kualitas yang buruk, terus harga kalau dibandingkan dengan warung biasa ya, Ya. kalau di warung itu lebih mahal, terus lagi tidak memenuhi unsur-unsur yang sudah disebutkan dalam pedum dan gitu. Nah, ini apa sih sebetulnya penyebabnya itu? Ini dalam mekanisme ini ada kan ada e-warung, ada juga pemasok. Nah, ini nih, pemasok, ada e-warung, juga ada pemasok. Karena di sini disebutkan Kalau pemasok itu masuknya ke siapa nanti? masuknya itu ke warung. Ke warung. Ke warung. Dari Itu warung baru disalurkan disalurkan kepada ke masyarakat. KPN. Jadi setelah itu kan ada pemasok yang namanya beras, pemasok beras, ada pemasok telur, ada pemasok daging, ada juga pemasok sayuran. Biar clear, itu ada berapa kriteria? Beras, Telur, daging, kemudian sayur-mayur. sayur mayur. Itu yang mengandung protein tinggi. 4 itu. 4 itu. Kalau ini Ikan bisa itu dilakukan ikan juga bisa karena masuk ke dalam protein yang tinggi gitu. Masuk protein yang itu harus memenuhi kriteria protein yang tinggi. Nah, ini yang justru itu kualitas ini harus diuji dulu sebetulnya, mulai dari beras, dari daging, dari ini siapa tahu di daging. Makanya ada regulasi yang harusnya mengetes apakah Siapa yang pengujinya? ya pengujinya adalah dinas kesehatan itu sendiri. Dinas kesehatan. Harusnya ini kan negosiasi seperti itu. Ya itu yang ada di pedum itu memang seharusnya diuji oleh dinas kesehatan. Ya. Nah, kalau dinas kesehatannya sendiri tidak tahu atau tidak melakukan tugasnya, ada sanksi apa enggak gitu? Ya, sebetulnya ini ke e-warung, kembali ke e-warung sendiri. Jadi e-warung yang harus mendorong ke bagaimana ini higienis, ini maksudnya barangnya tidak busuk dan segala macam. Karena di sini ya harusnya ada yang pengetesan lah. Pengetesan itu minimal siapapun penyalur yang masuk ke e-warung adalah yang memang ada uji layak higienis. uji layak Higienis atau sertifikat higienis dari
Dinas Kesehatan, karena ini menyangkut masyarakat miskin untuk menunjang bagaimana kehidupan makan sehat dan segala macam. Ini kan jelas perlu sehat, masa dikasih kayak dulu kita pernah berbicara masalah baju resmi yang busuk itu bagaimana bisa dimakan? Toh itu juga sudah dibeli oleh negara, oleh KPM. Harusnya itu meskipun ada penggantian itu kan jadi 2 kali kerugiannya. Nah gini, yang saya ingin perdalam sedikit. Ya. Keterlibatan Dinas Kesehatan dalam hal pembagian BPNT ini sampai saat ini belum terdengar ya Om ya? Belum terdengar. Saya baru tahu. Persoalan yang muncul itu biasanya KPM mengeluh, ya kan, belum lari pada tupoksi dari Dinas Kesehatan. Iya, Ya. betul. Nah itu sebetulnya keterkaitan Dinas Kesehatan kan sudah jelas ya di situ untuk tadi tes ya, tes verifikasi sehat atau higienitas dari bahan-bahan pangan tersebut ya. Betul. Tapi sampai saat ini sepertinya adem-adem saja dia tidak. Wah, ini kayaknya keren ya Om Boy. Karena memang gini, itu Kan ada pemantau konsumsi yang oleh masyarakat. Kalau itu sudah higienis, wah kira-kira apa yang terjadi? Nah makanya di sini ada pemantauan dan evaluasi. Ini bagian dari evaluasi dan pemantauan. Seharusnya pemerintah Kabupaten Garut ketika ini program di sini sudah menyiapkan seperti itu. Karena ini untuk masyarakat Garut sendiri. Bagaimana sehat masyarakat Garut. Apalagi pandemi hari ini kan harus benar-benar sehat. Dengan bantuan sembako yang ini kayak bisa dinikmati dan sehat. Apalagi istilahnya kalau bahan baku yang diberikan kepada KPM itu sehat, memenuhi kriteria, memenuhi dari segi kesehatan itu bakal bisa meningkatkan gizi dari mulai ibu hamil sampai ke anak balita. Itu kan bisa istilahnya menyehatkan, dari program ini menyehatkan mereka. Nah, justru di sini ada pemantauan dan evaluasi ini. Seharusnya pemerintah daerah ini mengevaluasi dengan catatan. Nah, ini fungsinya, fungsi daripada pengawasan, kemudian pemantauan dan evaluasi. Di sini harus ada regulasi seperti itu. Maksudnya Dan memang sudah diatur di regulasi itu ya. pemantauan dan inilah yang disebut pemantauan dan evaluasi. Jadi setiap tahun harusnya dievaluasi. Ini pemerintah Kabupaten Garut malah setidaknya tutup telinga, persoalan tutup mata. Karena kejadian di lapangan setelah beberapa tahun ke belakang, saya pernah memberikan laporan tentang bagaimana kualitas daripada makanan ataupun bahan makan pokok sembako ini yang busuk, yang ini. Padahal ini regulasi cuma tidak ada tindakan. Sebetulnya harus ada tindakan dari pemerintah selaku penanggung jawab itu, Bapak Bupati dan Bapak Sekda ini harusnya sebagai penanggung jawab itu justru jelas koridornya supaya menindak dan mengevaluasi kembali kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa bisa terjadi. Nah, makanya di sini ada peranan tim Dinas Kesehatan sebetulnya harusnya segera untuk mengecek setiap bantuan sembako itu apakah higienis, apakah ini memenuhi unsur gizi, kan jelas mungkin. Nah, tujuan pemerintah sudah bagus, malah di daerah sendiri jadi ngaco ini. Nah, seperti itulah. Nah kemudian yang terjadi di lapangan yang tadi itu kan Om Asep, ada beberapa keluhan dari keluarga penerima manfaat tentang yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah kualitas, yang kedua adalah kuantitas juga berkurang, yang seharusnya 10 kilo bisa jadi 9 kilo atau 8 kilo. Menyusut ya? Ya, menyusut. Nah ini apa sih langkah-langkah konkret yang harus dilakukan khususnya oleh pemerintah kabupaten ya, supaya hal itu tidak merugikan masyarakat? Hal konkret yang dilakukan adalah yang pertama, saya mohon per tribulan ketika ini disalurkan kepada KPM itu sendiri, pemerintah dalam hari ini ada juga yang regulasi di bawah itu sampai ke kecamatan, koordinator koordinator itu tuh ada 3 ada yang namanya pengawasan terhadap ini supaya dikumpulkan kembali dan dievaluasi. Ini seringkali tidak dijalankan, Pak. Kalau ada masalah baru muncul. Nah, ketika ada trouble di lapangan, ada yang lapor bahwa barang ini jelek, baru gitu. Padahal kewajiban daripada pemerintah ini sendiri mengatur regulasi ini dan mengevaluasi ini wajib.